Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kemudian kita beralih pada pembahasan asyirkul asghar. Halaman berapa tadi? 75. Asyirkul asgharu wa anwa'uhu. Setelah membahas tentang macam-macam syirik besar dan juga bahaya syirik besar, maka kita beralih pada asyirkul asghar wa anwa'uhu, syirik kecil dan macam-macamnya. Karena syirik kecil juga tidak hanya satu macam saja. Di antaranya apa? Ma huwa syirkul asghar? Ma huwa syirkul asgharu? Apa itu syirik kecil? Asyirkul asgharu huwa riya. Syirik kecil itu apa? Riya. Dan nanti disebutkan riya an ta'mala amalan liyarakan nas. Riya adalah engkau beramal supaya dilihat oleh orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan apa? Ibadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan apa? Menggabungkan dua syarat diterimanya amalan. Kita tahu syarat diterimanya amalan, yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Amalan salihan dijelaskan oleh para ulama adalah amalan muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal dikatakan amal soleh kalau sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan amal soleh. Karena Allah menyebutkan falyamal amalan salihan. Amalan saleh itu al-amal allati tuwafiq, al-amal alladhi yuwafiqu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan sebagai amal saleh. Kemudian syarat yang pertamanya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Ikhlas dalam beramal. Dua syarat ini dijadikan dalam satu ayat yang mengharuskan kita untuk meninggalkan. Dan di sini sebutkan syirik kecil karena biasanya yang menggerogoti amalan itu supaya orang ingin apa? Ingin dipuji oleh orang lain. Makanya sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, aku menakutkan atas kalian apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, yaitu riya. Dan yang termasuk syirik kecil ataupun riya ataupun apa? Syirik kecil selain riya juga wa minasyirkil asghari, dan yang termasuk syirik kecil qaulu rajul, ucapan seseorang. Di sini ada laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Misalkan ini kalau bukan karena Allah dan ada fulan, ini enggak jadi nih masjid, atau enggak jadi bangunan ini, atau enggak selamat. Kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, ini udah lewat ini kayaknya. Kalau misalkan enggak ada, bukan karena Allah dan fulan, ucapan dan di sini berarti apa? Taswiyah, menyamakan. Atau sini masya Allah wa syi'ta, masya Allah dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian juga walaulal kalbu la atana lis, kalau bukan karena anjing ini maka
Al-lis artinya apa? Pencuri, maling akan datang. Makanya orang ada taruh anjing di depan rumahnya sebagai apa? Sebagai penjaga ataupun yang menjaga. Kalau nggak ada anjing yang galak, ini maling bisa datang. Nih termasuk apa? Termasuk syirik kecil. Yang harusnya apa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau ingin ditambahkan, maka dannya diganti dengan apa? Kemudian atau thumma. Misalkan laulallah, kalau bukan karena Allah, thumma fulan, kemudian fulan. Dan kalau bukan karena Allah, kemudian atas bantuan jasa fulan sehingga masjid ini menjadi atau sudah menjadi bangunan. Kalau bukan karena Allah, kemudian bantuan dari bapak-bapak ini jadi tempat ini. Jadi ada apa? Ada perbedaan kedudukan antara kalimat dengan dan kalimat apa? Kemudian. Karena kemudian ini menunjukkan apa? Kedudukannya lebih rendah. Beda dengan dan. Kalau dengan kalimat dan berarti kedudukannya sama. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan, karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan masya Allah thumma syaa fulan. Jadi menggunakan kalimat thumma ataupun kemudian.